saya punya harta, saya bagi dua. Saya kebetulan punya istri 2 orang. Yang paling kamu sukai, yang kamu tertarik dengan dia, kamu lihat aja. Kalau kamu tertarik dengan yang mana, aku ceraikan dia. Nanti biar nikah sama kamu. Kalau bapak-bapak di sini punya istri 2, gimana? Mana yang mau diceraikan? Wah, ini bahaya nih. Cerai semua katanya. Subscribe and comment, like di sini teman-teman. Dadah. Wah, ini bahaya nih. Cerai semua katanya. Ganti baru ya. Jadi yang diambil adalah yang siapa yang menarik bagi engkau, aku akan talak dia. Dan kalau dia sudah faidan qadat iddatuha fatazawwajha, kalau sudah selesai masa iddahnya, maka silahkan engkau menikahi dia. Kalau bapak-bapak di sini masih bujangan, belum menikah, ditawarin ada saudara yang seperti tadi, Pak, kira-kira apa yang kita lakukan? Harta, punya modal sudah nikah, kemudian dapat istri lagi, kira-kira apa yang kita lakukan? Oh ya udah, sini aja, terima kasih. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman, barakallahu laka wa fi ahlika wa malika. Berkah Allah semoga senantiasa turun kepada engkau, kepada keluarga engkau, dan kepada harta engkau. Wa aina suqukum, aku hanya mau tahu di mana pasar kalian. Jadi ditawarin yang menggiurkan tadi, Pak. Itu kalau saya aja mungkin kira-kira saya nggak ambil juga tuh, Pak, sama seperti Abdurrahman bin Auf, karena ada istri di sebelah, nggak berani kita. Jadi begitu ditawarin oleh Sa'ad bin Rabi' tadi, kemudian Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran tadi. Dia menghargai tawaran tadi, dan kemudian mendoakan saudaranya tadi. Kemudian dia bertanya, di mana pasar kalian? Maka kemudian ditunjukkanlah suknya itu atau pasarnya itu Bani Qainuqa, ada pasar Bani Qainuqa. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar Bani Qainuqa itu, sampai kemudian beliau mendapatkan harta yang luar biasa. Jadi Ibnu Sa'ad itu menceritakan dalam kitab beliau At-Tabaqat, Abdurrahman bin Auf ini saking kayanya beliau itu, kalau beliau berzakat, tidaklah beliau berzakat itu kecuali emasnya itu membelahnya pakai kapak, saking kayanya. Kalau kita mungkin pakai kikirnya, karena gram-graman. Kalau dia kilo-kiloan sudah emasnya, saking banyaknya yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini. Ini kalau kita sekarang mungkin terbalik ya, yang mau ngasih nggak mau ngasih, yang punya harta nggak mau ngasih. Di zaman sekarang ini yang memerlukan harta minta-minta. Nah, kalau di zaman Nabi, yang punya harta ingin ngasih hartanya, terus yang nggak punya harta menjaga izahnya, menjaga kehormatannya, berani nolak. Nah itu, sehingga terbentuklah masyarakat yang luar biasa seperti yang disebutkan tadi. Dalam contoh yang lain disebutkan dari Abi Hurairah, qalatil ansar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Qala la, faqalu fatakfuna al-mu'annah wa tusrikukum fi thamrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau mendapati orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, kata mereka, bagilah ya Rasul antara kami dengan saudara-saudara kami orang-orang muhajirin ini an-nakhil, kurma-kurma. Jadi kurma itu
mereka punya kebun kurma, dibagi aja. Maka kata mereka, takfuna al-mu'nah wa nasrikukum fit thamrah. Jadi kalau mau ambil buahnya ambil aja. Nah ini kan kadang-kadang kalau kita punya buah mangga, kalau tetangga mau ambil nggak boleh, padahal buahnya menjuntai sampai ke tetangga. Nah, daun-daunnya kadang-kadang mengotori tetangga. Daunnya mengotori tetangga, tapi buahnya nggak boleh diambil. Nah ini. Kalau kaum Ansor tadi, silahkan ngambil. Wa nasrikukum fit thamrah. Kita berserikat dalam ambil buahnya tadi. Jadi boleh aja silahkan diambil. Qalu, apa yang dikatakan oleh mereka begitu mendengar baginda Rasul mengatakan tadi, sami'na wa ata'na. Kami ya Rasul mendengar dan kami taat apa yang kau berikan tadi, apa yang kau minta tadi. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka, dalam dada mereka hajatan mimma utu. Jadi meskipun mereka itu menghajatkan, ingin tetap punya, artinya nggak kaya-kaya amat sebenarnya orang muhajirin, orang ansor itu, tapi mereka tetap memberikan apa yang bisa mereka berikan kepada saudaranya. Dan mereka tidak memiliki hasadan, tidak memiliki rasa hasad. Apa namanya hasad itu? Dengki. Lihat tetangga punya mobil baru, kelojotan dia. Wah, ini korupsi apa lagi dia ini? Lihat tetangganya beli barang-barang bagus, kelojotan juga dia. Nah, parahnya tetangganya juga pamer juga. Begitu beli mobil baru, klaksonnya 3 kali, tin tin tin. Nah, sudah gitu teriak lagi dari luar rumah, tolong ambilkan itu ketinggalan kertas papa di atas TV yang 70 in itu. Nah, gitu. Sebelah kulkas yang tingginya 2 meter gitu. Wah, diperjelas, tambah ketahuan isi rumahnya luar biasa. Nah, ini kadang-kadang jangan sampai juga kita memanasi orang. Nah, di zaman sahabat, wa fi anfusihim hasadan lil muhajirin fima faddalahumullahu bihi minal manzilah wasyaraf. Meskipun mereka memiliki kemuliaan orang-orang muhajirin ini, jadi memang orang muhajirin itu kan lebih dahulu masuk Islam. Mereka disebut sabiqunal awwalun minal muhajirin, memiliki kemuliaan karena dia duluan masuk Islam. Tapi orang-orang Ansor ini tidak memiliki hasad sedikit pun, meskipun mereka memiliki asyaraf, kemuliaan, wa taqdim fi dzikri, dan didahulukan dalam penyebutan. Jadi kalau orang Ansor ini tahu dirilah istilahnya. Meskipun kita nolong mereka, tapi ya mereka duluan masuk Islam. Jadi kalau Rasulullah SAW menyebutkan mereka lebih dahulu dibandingkan kita, ya terima aja. Artinya jangan juga kita ada rasa hasad dengan mereka itu. Hasad dalam apa? Fima a'ta ikhwanahum, dalam apa-apa yang diberikan kepada saudara-saudara mereka, orang-orang Ansor tadi. Kemudian disebutkan lagi dalam sebuah riwayat, disebutkan dari Anas. Kata Anas, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini suka, kalau bahasa anak-anak sekarang nih, angkringan itu apa namanya? Nongkrong. Nah, suka nongkrong juga beliau nih, tapi nongkrongnya bermanfaat. Ketika beliau tapi nggak enak kalau menyebutkan ketika beliau nongkrong ya. Ketika beliau bermajlis, nah kata-katanya kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yatli'u alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, ntar lagi nih ada datang orang ahli surga. Fatola'a rajulun minal ansar tanzufu lihyatuhu min wudu'ihi. Kemudian tiba-tiba datang. Yang datang ini siapa, Pak? Orang Ansor. Orang Ansor masuk ke tempat itu, kemudian dia sambil menyapu, membersihkan jenggotnya, lihyatihi.
Ini jenggot saya agak tipis nih. Kalau jenggot yang ini agak tebal, disapu-sapu dia. Jadi salah satu sunnah atau sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sabiq dalam kitab beliau itu fikih sunnah, itu ketika kita wudu kita menyelang-nyelingi jenggot kita. Kalau nggak ada jenggot berarti nggak bisa juga. Kemudian ketika dia sudah membersihkan jenggotnya itu, qad ta'allaqa na'laihi biyadihi asy-syimal. Dia pegang sendal di tangan kirinya itu. Jadi rupanya sebelah kanannya begini, sebelah kirinya pegang sendal. Falamma kana al-ghad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Fatala'a dzalika ar-rajul mithal marratil ula. Jadi besoknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngomong lagi sama. Ternyata orang yang datang tadi, orang itu tadi lagi. Falamma kana al-yaum ats-tsalits, hari ketiga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sama lagi seperti itu lagi. Mithla maqalatihi aidan. Fatala dzalika ar-rajul ala mithli halatihi al-ula. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini anaknya Amr bin As, namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin As. Nah, dia datang. Dia penasaran, orang ini apa amalannya? Kok masih di dunia sudah tekan kontrak masuk surga? Kira-kira apa andalan dia nih? Maka kemudian kata dia, inni la haitu abi fa aqsamtu ala adkhula alaihi thalathan. Aku ini lagi ada masalah sama ayahku, sama Abdullah bin Amr bin As tadi. Abdullah ini katanya dia ada masalah dengan Amr bin As. Boleh enggak saya nginap di tempat engkau barang beberapa waktu? Maka kata dia, na'am, boleh aja. Maka kemudian fakana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'ahu tilka thalatha layali. Maka dia menginap 3 malam di sana. Falam yarahu yaqumu minal laili syai'an ghaira annahu idza ta'ara taqallaba ala firashihi dzakarallaha wa kabbara. Jadi dia nginap di sana itu, dia liatin malam-malam, kira-kira orang ini ahli tahajud nggak? Mungkin sholat tahajudnya semalaman, mungkin sholat tahajudnya luar biasa, sehingga itu yang mengantarkan dia masuk surga. Tapi aneh, orang ini kok cuman duduk aja di di kursi di firasnya, di ranjangnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakbir dia. Hatta yakuma li sholatil fajar. Udah tidur aja, kemudian sampai nanti dia bangun sholat fajar. Maka kemudian kata Abdullah, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Falamma madatis thalathu layali wa kittu an akhtaqira amalahu. Jadi sudah 3 malam lewat, kemudian hampir saja dia menyepelekan orang ini, tahqira. Jadi ini orangnya apa sih, nggak ada hebat-hebatnya, nggak ada istimewanya amal-amal ibadahnya ini. Maka kemudian dia mengatakan, ya udah, memang amalanku seperti itu aja, nggak ada istimewanya. Nah, ketika mau pergi, sebentar dulu, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadab wala hajar, walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha marrat yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah fatala'at anta ats-thalath al-mirar fa'aratu an awi ilaika li anzura ma amalaka. Jadi kata dia, saya ini nggak ada masalah sama ayah saya. Yang saya lakukan ini, saya hanya ingin melihat amalan apa yang membuat engkau sampai mendapatkan peringkat seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul tadi. Akan datang penduduk surga
ke tempat kita ini. Apa yang membuat engkau menjadi rajulun min ahlil jannah? Sampai 3 kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu. Maka kata beliau, maka kata orang ini, falam araka ta'malu katsira amal. Tidak ada aku dapati engkau amalan yang lebih yang banyak. Maka apa yang membuat engkau, famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma huwa? Kata dia, ma huwa illa ma ra'aita. Jadi yang kau lihat tuh nggak berlebihan. Memang seperti itulah apa adanya saya sehari-hari. Jadi ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian kata dia, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisha wala ahsadu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Jadi kata dia, yang engkau lihat ini nggak ada apa-apanya, memang seperti itu saja saya, tapi saya ini la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisha. Saya tidak memiliki rasa dengki terhadap kaum muslimin. Wala ahsadu ahadan ala khairin. Kalau ada orang mendapatkan kebaikan, mendapatkan keistimewaan, a'tahullahu iyahu, yang diberikan kepadanya, maka aku tidak ada memiliki rasa dengki. Hadhil lati ballagas bika. Oh, begitu rupanya yang membuat engkau mendapatkan derajat seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang namanya kalau dalam istilah para ulama itu salamatus sadar, hati atau dada yang selamat. Jadi selamat dari rasa dengki. Dan ini merupakan, kalau kata para ulama muharrik, ulama-ulama para aktivis dakwah itu, ini merupakan peringkat yang paling rendah, Pak, bagi kaum muslimin. Kalau dia salamatus sadar, rupanya ada lagi yang lebih tinggi lagi. Nah, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Hasyr itu ada seorang sahabat. Jadi dari Abi Hurairah dikatakan, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, asabani al-jahad. Ya Rasul, saya sedang kesulitan. Fa arsala ila nisaihi falam yajidu indahunna syai'an. Maka kemudian karena dia perlu makanan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak punya makanan juga pada waktu itu. Beliau kirimkan kepada istri beliau, tolong tanya kepada istri saya di rumah, minta mungkin ada makanan. Ternyata istrinya beliau juga tidak punya apa-apa. Maka kemudian Nabi SAW mengumumkan, Pak, diumumkan. Faqala Nabi SAW, ala rajulun yudayyifu hadzal lailah rahimallah. Ada enggak orang sahabatku ini yang siap menjamu teman saya ini, saudara saya ini? Maka Allah akan berikan rahmatnya kepada orang yang menjamu ini. Maka angkat tangan. Faqama, berdiri, rajulun minal ansar, ana ya Rasulullah, saya jamin ya Rasul, saya kasih jamu dia. Maka kemudian fadhahaba ila ahlihi, maka kemudian dia pergi ke keluarganya. Faqala li imraatihi, dia tanya kepada istrinya, dhaifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tamunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu punya makanan enggak? Maka dia katakan, wallahi, demi Allah, ma indi illa qutu sabiyah, kita tidak punya makanan kecuali untuk anak kita yang masih kecil. Jadi rupanya orang Ansor ini nekat aja, Pak, mau menjamu tamunya Rasulullah, orang muhajirin yang baru datang, tapi ternyata dicek ke rumah nggak punya makanan. Fa idza arada as-sabiyah al-'asha, kalau dia mau makan malam, rupanya malam nih, Pak, asya itu makan malam.
fanawwamihim, maka tidurkan dia. Maka kemudian setelah anaknya tidur, diajaknya lah tamunya tadi datang ke rumahnya untuk makan. Maka kemudian disebutkan di sini fa'atfi'ni as-siraj, fa'atfi'i as-siraj. Maka ketika dia makan itu Pak, dimatikannya sirajnya, apa namanya, lampunya. Tiba-tiba mati PLN. Kenapa ini? Apakah dimati di MCB-nya? Oh ternyata yang lain nggak mati, MCB-nya rupanya dimatinya. Tek. Maksudnya dimati di tiupnya, anunya apa namanya, habis minyaknya. Maka kemudian orang tadi wanatwi butunana al-lailah, maka malam itu kami kelaparan. Jadi yang makan cuman orang tadi aja, tamunya tadi aja. Yang tuan rumah pura-pura makan bersama dengan mereka, dikiranya makan bersama-sama karena gelap kan nggak kelihatan. Kemudian ternyata mereka malam itu kelaparan. Summa ghadar rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya orang yang menjamu ini ketemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, laqad ajiballahu azza wa jal. Atau ada lagi yang mengatakan dalam riwayat yang lain, au dhahika min fulan wa fulana wa anzalallahu azza wa jal wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi besoknya begitu bertemu dengan Rasulullah, sahabat ini Rasulullah rupanya sudah kasih tahu Pak, padahal Rasulullah nggak ngikutin ke rumah, beliau yang kasih tahu. Laqad ajiballah, sungguh Allah ta'ajub, Allah kagum dengan kalian azza wa jalla. Atau dalam riwayat yang lain sebutkan dohika, Allah ketawa ngelihat kalian. Jadi aneh, ada orang siap lapar untuk kepentingan saudaranya, sehingga dikarenakan peristiwa ini maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri sedang memerlukan apa yang mereka makan tadi. Jadi sampai turun ayat khusus memotret tentang bagaimana para sahabat orang-orang Ansor ini memberikan pengorbanan kepadanya sahabat-sahabatnya orang Muhajirin. Nah, jadi dua contoh ini dipakai oleh Imam Ibnu Katsir untuk menggambarkan sikap seorang mukmin kepada saudaranya. Yang level terendah tadi salamatus saudar namanya, hatinya selamat daripada mendengki saudaranya. Saudaranya punya mobil mewah, alhamdulillah, mungkin nanti saya bisa ikut nebeng mobilnya dia. Jangan kelojotan tadi, wah ini gimana nih keluarga sebelah ini kalau dia bisa beli mobil mewah, padahal kerjanya cuman PNS. PNS itu apa? Pegawai negeri sipil. Sekarang bukan PNS lagi namanya, apa? ASN, aparat sipil negara. Berapa sih gaji PNS itu? Kok dia bisa beli mobil BMW? Padahal dia baru dapat warisan misalnya. Nah, ini digambarkan salamatus saudar tadi oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang tertingginya adalah yang disebutkan al-ithar atau wa yu'thiruna ala anfusihim tadi. Mereka lebih mengutamakan saudaranya dibandingkan dengan apa yang dia apa namanya kepentingan dia sendiri, meskipun walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri memerlukan. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Silahkan, masih ada 2-3 menit mungkin kalau ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan. Allahu a'lam bishawab. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya, jazakallahu khair. Isra Mi'raj itu sebelum beliau hijrah. Jadi ketika wafatnya Ummul Mukmin Khadijah radhiyallahu anha, wafatnya Abu Thalib, nah kemudian muncul yang istilah yang diserahkan oleh para ulama sebagai Ammul Hazan, tahun kesedihan, yang kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan istilahnya itu hiburan, yaitu beliau, kalau kita kan hiburannya jalan-jalan ke biduk-biduk, ke Maratua, ke Derawan. Nah, Rasulullah jalan-jalannya jauh, ke Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nah, itu di atas langit sana beliau jalan-jalan, dan itu terjadi sebelum hijrah. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat di sana, dan kemudian kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, kalau sebelumnya sholatnya itu ya dalam Al-Quran itu disebutkan di kedua tepi, siang dan tepi malam. Nah, jadi waktunya tidak seperti yang kita saat ini sholat 5 waktu. Jadi memang kembali ke tadi sampaikan bahwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah terjadi sebelum hijrah itu terjadi setelah Isra Mi'raj. Mungkin itu karena udah waktu Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu mudah-mudahan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.